Vario 150 2018. Kalau ini Vario 150 2016. Jadi beda desain bentuknya sih, bagian atasnya beda. Berhubung kemarin banyak yang nanyain gimana detail bagian dalamnya, jadi di sini gua mau ngejelasin bagian dalamnya apa aja. Di dalamnya ada apa aja yang harus diubahnya. Di sini gua mau ngejelasin kalau misalkan bagian dalamnya tuh ini besinya atau apanya, nanti gue jelasin di dalam. Jangan skip. Nah, kalau pengen tahunya tonton dari awal sampai habis ya. Jangan lupa di share kalau misalkan video ini bermanfaat. Ayo simak videonya. Nih, kalian ingat motor ini? Kemarin banyak yang review, bang coba bongkar bagian dalamnya, bang coba liatin detail dalamnya apa aja yang harus dirubah. Gue ngeliat di respon yang kemarin sama kurang lebih 1 bulan lebih itu udah nyampe 900 view, berarti udah 900 kali ditonton. Dan ya jadi bikin gua buat nge-review lagi bagian dalamnya, gue jelasin lagi bagian dalamnya. Ini motornya utuh, belum gue bongkar, mau gue bongkar sekarang, mungkin nanti agak dipercepat ya, pokoknya nanti udah dibongkar baru gue jelasin apa aja yang diganti, terus apa aja yang harus di custom dari Vario 150 old, late old, terus 150 late new. Nih, ori, kelihatan nggak? Ori ya, ori. Ini kenapa gua selalu pakai sendok ketika buka headlamp. Jadi bagiannya sini tuh lo masukin, lo congkel, bagian sini juga lo masukin, lo congkel. Tujuannya tuh biar gampang. Jadi ya kalau yang udah biasa mah main betot-betot aja nggak apa-apa, cuman gue nggak biasa betot-betot. Jadi ininya tuh masukin di sini, lo masukin congkel, jadi insya Allah aman sih, kagak lecet-lecet kok. Ini kurang lebih kalau udah dibongkar ya lumayan ya, berantakan banget ini. Kalau yang nggak tahu kelistrikan ini pasti bingung dah, angkat tangan dah. Untungnya basicnya gua paham sih kelistrikan dikit-dikit ya, yang penting ngerti lah ya. Nih nanti bisa gua rapin lagi, lebih rapi lagi biar nggak kayak gini. Ntar gua akalin lagi karena emang kemarin pas pasang project terlalu buru-buru. Jadi maksudnya tuh gua kan ngerjain lumayan lama tuh, projectnya hampir sebulan. Ya maklum ya, namanya custom sendiri ya, jadi ya gitulah. Jadi kemarin yang penting asal nyala aja dulu lah, gue pengen tahu puas dulu hasilnya kayak gimana. Jadi ini yang harus diganti, bagian Vario yang harus diganti. Kalau pengen upgrade ke new, ininya juga di upgrade ke new, dia jenis dudukannya beda. Jadi nah ini gue sengaja kertasnya nggak gue copot waktu gue beli bekas, harganya 70.000, barangnya dari Jakarta. Nggak tahu bekas tabrakan atau bekas, ya kebanyakan sih kalau misalkan part-part bekas ori itu biasanya tuh barang curian atau barang apa ya, gue nggak ngerti. Pokoknya barang-barang bekas itu biasanya barang curian, terus biasanya diperutulin, dia jual terpisah satu-satu, biasanya kayak gitu. Nah ini Vario 150 2018. Kalau ini Vario 150 2016. Jadi beda desain bentuknya sih, bagian atasnya beda tuh, beda. Jadi dudukan ke headlampnya juga beda. Tapi gue sempet dulu dipaksain waktu gue belum ganti ini masuk, tapi diakalinya bagian yang dalam ini, yang dalam. Jadi kalau yang orinya dia itu di atas, kalau yang
Kalau yang kita pakai yang old, kita yang pakai yang ini. Kalau ininya nggak diganti, jadi lo bikin dudukan lagi di bawah. Jadi dicoak lagi. Kemarin gua sempet dicoak-coak dulu. Ini tuh kayak ada sirip ikan kayak gini nih. Kayak ada sirip ikan kayak gini bagian sini. Lo coak abis, bebat abis, bikin bolongan lagi. Bikin bolongan lagi buat nyesuaiin sama dudukan yang ini. Tapi kalau misalkan lo mau PNP banget, biar gak usah ada coak-coakan, lo beli yang Vario 150 2018 dudukannya. Ini dijual terpisah. Ini bisa beli di dealer langsung, mungkin harganya mahal. Tapi kalau misalkan lo beli di Bukalapak, Marketplace banyak. Ininya tinggal dibuka doang. Jadi di sini ada baut 2. Kelihatan gak tuh? Susah ya, nggak kelihatan. Nah ini nih, ini ada baut lagi 2. Lo tinggal buka aja, dibuka, terus lo ganti pakai yang baru. Udah sih gitu aja sih kalau bagian depan. Nah khusus batok, batok juga kalau misalkan lo mau pakai yang baru, mau pakai yang old, gue saranin sih pakai yang old aja biar tambah ganteng gitu. Jadi sistem batoknya tuh gede kelihatannya, jadi makin gemuk. Nah dilihatnya juga makin enak. Kalau misalkan lo pakai yang new juga tinggal ganti juga, sama dudukannya sama persis. Paling stangnya juga sama diganti, full set stang itu diganti, modalnya lebih gede lagi. Tapi kalau misalkan lo mau ngikutin kayak gua kayak gini ya kayak gitu aja sih. Intinya bagian stang depan ini harus diganti. Jadi kalau misalkan gak diganti, lo ngakalin sendiri dibolong-bolongin gini. Ini gue eksperimen ya waktu itu ya, jadi gue cok-cok aja dulu. Dan ternyata emang ada yang jual bagian bracketnya, dan ternyata masuk BNP, tinggal masukin doang. Sekarang udah kepasang lagi. Detailnya sebenarnya ini beda hari sih, tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya detail depannya kayak gitu. Sekarang gue mau bongkar bagian belakang. Nah bagian belakangnya apa aja nanti yang dirubahnya gue jelasin lagi. Semua jok juga sama, pakai 150 LED all masuk. Jadi nggak dirubah joknya, cuman bagian dudukan selancar aja. Itu juga gue cuma diakal-akalin aja pakai repeat. Kecuali kalau misalkan lu mau masang spakbor yang di bawah sini, kan ini ada lubang bautnya ya. Nah 3 lubang bautnya 3 itu lo mau nggak mau harus dilas. Tapi kalau misalkan lo nggak dilas juga nggak apa-apa sih. Nah nanti gua buka fullnya, ini gua buka biar kelihatan apa yang digantinya, biar ketahuan apa yang digantinya, apa yang harus dirubahnya. Nah gitu aja sih. Nah video dibukanya nggak gue skip lah, gua percepat nanti gitu paling. Jadi untuk bagian belakang bautnya cuman di sini. Dudukan behel tuh gue cuman di repeat doang, jadi nggak ada apa, nggak ada yang di bawah dudukan selancarnya. Gue cuma ngandelin repeat doang. Jadi bukanya cuman ini 1 2 3, ini tahanan bautnya sama ini nih bagian sini nih, nggak kelihatan ya. Pokoknya ada di sini nih yang kayak paku repeat gitu. Nah belakangnya juga cuma 1 doang sih gue ngasih bautnya. Nah itu kelihatan tuh. Nah yang satunya gue nggak kasih, yang bolongan satunya sebelahnya gue nggak kasih baut, cuman yang bagian situnya aja. 1 2 3 4 5 kanan kiri sih. Nah bagian joknya gue custom, jadi si air coolantnya gue taruh atas. Bagian soket kabelnya gini, karena gue udah pasang 3-in-1 tuh, 3-in-1. Nah ini tuh lampu LED apa sih yang running gitu, yang jadi sianya tuh running. Nah gue taruh di sini, gue lepas kondomnya semuanya, jadi gue ambil bagian dalamnya doang. Jadi gue udah running, makanya ini soket bawaannya gue pakai semua kabelnya. Ya tinggal potong-potong kabel aja sih. Ya kalau misalkan lo nggak potong-potong kabel, berarti lo harus beli soket yang kayak gini nih. Nah yang kaki 6 kayak gini, lo tinggal beli soket yang kayak gini buat nyatuin ke soket bagian sininya. Jadi yang di sininya nggak dipotong, jadi lo tinggal beli soketnya lagi. Jadi suatu saat lo pengen masang di stop lagi, lo nggak usah potong kabel lagi. Nah ini salahnya gua kemarin
pas mau pasang gue buru-buru, yang penting gue nyala dulu, sekarang malah udah beli lagi. Aduh. Nah begitulah intinya kurang lebih. Nah untuk bagian sini yang ada perbedaannya tuh ketika di bagian selancar. Kalau di sini tuh ini namanya selancar, jadi bagian bawah dari koper bawah tangki namanya selancar. Nah kalau yang LED all dia ditaruhnya di sini dudukannya. Nah kalau yang LED new dia di sini pas banget sama bawah dudukan behel. Nah cara ngakalinnya paling lo tinggal di repeat aja sih, tapi nggak usah harus dibabat juga aman sih, kecuali kalau emang misalkan lo pengen banget ke new banget dan nggak akan dirubah lagi ke LED all, lo bisa babat ini dan lo masukin ke sini. Jadi lo terapin di sini biar ada baut 10-nya, jadi lebih kenceng lagi, lebih mati lagi. Tapi segini juga lo pakai repeat juga udah kenceng sih, nggak akan robah-robah juga. Sama kanan kiri juga kayak gitu, dudukannya bedanya di sini persis sama persis. Jadi kalau misalkan mau dirubah ya tinggal lo rubah aja bagian sininya biar nanti jadi PNP banget. Tapi kalau kata gua namanya orang itu ya nanti ada bosennya tanpa tahu nanti mau dibalikin ke all, mending lo akalin pakai repeat aja udah cukup. Depannya juga sama, bagian depan juga sama, cakokan ini sama, lo tinggal di repeat doang. Kalau bagian depan sih di sini nggak ada baut, cuman kalau gue biar pasti, biar gue mastiin biar enak gitu, jadi lo tinggal di repeat aja gitu aja sih. Nah ini kan karena gua tangki radiatornya udah dipindah ke atas, jadi ya gua selipin di sini. Tapi ini harus tangki radiator air blade, karena kalau air tangki radiator biasa nggak akan bisa taruh di atas, gede dia. Jadi yang di sini gua kosongin. Ini gua pakai dudukan 125 volt yang basi bohlam. Nah jadi kosong. Jadi di sini ruangnya tuh kalau misalkan mau pakai yang warna-warni tuh jadi kelihatan sih bagian dalamnya. Apalagi kalau misalkan TB-nya KTC ya, wih keren kayaknya. Tapi nantilah, belum ada kepikiran. Nah situ sih, jadi bagian belakang sama aja. Nah untuk dudukan spakbor bawah, kalau misalkan lo mau dipasangkan, ini bautnya ada 3 nih. Buat spakbor bawah yang ke plat nomor, lo berarti harus ngakalinya dari sini, bikin plat, nah masukin ke senterin ke lubang ini. Jadi nanti ketika lo mau pasang tinggal ngepasin aja sih. Gue belum pernah lihat sih bagian belakang yang LED new gimana bentuk las-lasannya. Ya kurang lebih ya gitu sih, tinggal lo pasangin baut aja ke sini. Jadi pas nanti lo tinggal masukin bracketnya, lo tinggal bisa baut lewat lubang 3 ini. Kalau yang lubang tadi yang gue buka ini, lubangnya yang ini, dia dudukannya nyatunya sama dudukan stop lamp. Tuh dudukan stop lamp yang bawah 2 itu gitu. Jadi walaupun nggak dipasang sih, kata gua kalau emang sistemnya pengen trondolan, kenceng kagak trondolan tampilan doang ya gitu aja cocok sih kalau buat perubahan doang. Kalau misalkan bang pengen belakangnya doang pakai for LED new, kayaknya bagus. Belum ada yang pernah juga, gue belum pernah ngeliat juga. Kalau misalkan depannya LED new, LED all, belakangnya LED new, kayaknya cocok juga. Tapi kalau yang depannya LED new udah banyak sih, yang make udah banyak. Gitu aja mungkin. Nah jadi kurang lebih gitu. Ini motor udah gue pasang kembali, nanti gua review juga bagian stop lampnya apa aja yang dirubah nanti gua lihat. Terima kasih, see you next video.